Baik, selamat pagi pemirsa Dharma Seraya TV. Pagi ini kita menyaksikan pidato pertama atau komunikasi pertama Anissa Putri Ramadhani, calon Bupati Dharma Seraya, bersama masyarakat di Kecamatan Sitiung. Bersama masyarakat Dharma Seraya yang berkumpul di Kecamatan Sitiung. Seperti apa pertemuan pagi ini? Dapat kita lihat ternyata antusias masyarakat yang ikut hadir ternyata luar biasa. Kebetulan pada pagi ini kita berkumpul bersama para tokoh di Kabupaten Dharma Seraya, yaitu sejumlah tokoh-tokoh mewakili dari masyarakat sekitar. Dan dukungan dari para tokoh ini ternyata tampak jelas ya, dari kehadiran mereka yang diundang hadir semua, dan begitupun dari partai politik atau dari anggota DPRD partai PKB juga ikut hadir. Mohon maaf kepada tuan rumah bahwasanya di dalam kondisi yang sangat sibuk sekali kita diberikan peluang, tapi jangan salah nanti apabila tidak gerak, Mbah Karjo akan turun tangan menjeweri kalian-kalian semua ini. Apa sebab? Jangan dikira istilahnya calon tunggal itu enteng. Berat yang harus kita lakukan di kita tempat masing-masing. Kelanjutannya nanti akan kita fasilitasi bersama Pak Naryo, dan artinya ya dari Ibu Bupati yang kami hormati. Alhamdulillah hari inilah hari pertama agak leluasa untuk mengunjungi Dharma Seraya, bertemu dengan seluruh aktivitas yang ada, bertemu dengan seluruh kader-kader partai yang kita akan bersama-sama berjuang untuk mengumpulkan simpati masyarakat, sehingga nanti bisa bersama-sama bersama kita untuk kembali bangun membangkitkan Dharma Seraya menjadi daerah yang kembali sejahtera. Insya Allah pertemuan ini ya kami mengharapkan dengan seluruh para kader Partai Kebangkitan Bangsa, ini kata-kata bangkit ya, mudah-mudahan kebangkitan ini juga bisa membangkitkan batang terandam di Kabupaten Dharma Seraya. Insya Allah. Yakin kepada Anissa, meskipun belum pernah ada kepala daerah perempuan di Sumatera Barat, meskipun juga saya masih muda, tapi alhamdulillah saya berterima kasih dengan PKB karena penting. Langkah awal itu selalu penting menurut saya. Awalnya ketika saya ragu mencalon tidak, tapi begitu melihat ada partai sebesar PKB, partai Islam pula, kan saya diserang dari segi perempuan, menjadi pemimpin selalu dengan Islam gitu, segala hadis-hadis Islam itu gitu. Mendapatkan amanah dari PKB itu benar-benar fondasi awal menurut saya. Oke, saya yakin insya Allah saya tetapkan hati saya untuk maju. Tidak boleh mundur. Jadi benar-benar saya berterima kasih kepada PKB, khususnya mungkin sore ini kepada Pak Naryo sudah membukakan pintu rumahnya, Pak. Terima kasih Pak Elan. Terima kasih Pak Elan. Saya walaupun sibuk di Sawalunto, tapi terpaksa saya ajak ke sini, Pak. Tolong saya dulu, Pak. Jangan sampai kota kosong menang, Pak. Kemudian Pak Karjo juga. Jadi Pak Karjo, selalu panggil Pak Karjo. Waktu itu kita ketemu pertama kali di kota Kasablanka sama Pak Riko juga. Kemudian Pak Karjo langsung bilang, nanti kalau di daerah nggak bisa ya, rambutnya kelihatan gini. Oke. Terus kemudian alhamdulillah ternyata tidak sampai sebulan, hampir 2 bulan sih, sampai hari ini sekarang ketemu dengan anggota dewan dari PKB. Alhamdulillah kemarin sempat ketemu sama sesama milenial kan ya? Ya, mantap. Sesama milenial. Kelahiran tahun berapa berarti? Tuan saya.
Saya yakin saya lebih muda padahal. Oh gitu. Oh ini milenial tulen berarti ini. Milenial tulen Cuyang ya, berarti manggilnya apa nih? Cuyang. Kemudian Pak, mohon maaf tadi saya lupa, Pak Sugiono. Pak Sugiono, mohon maaf bahwa kita baru bisa ketemu hari ini Pak. Dan kemudian juga Pak Irzal, salam kenal dan terima kasih tadi atas dukungannya Pak. Dan seluruh teman-teman kader PKB, simpatisan yang mungkin saya belum kenal, saya berterima kasih. Pada intinya mohon maaf saya belum bisa turun dari kemarin karena memang saya selalu yakin dinamikanya terakhir selesai tanggal 17 tuh kita bergerak lagi. Saya udah yakin ini pendaftaran udah tutup nih, ternyata ada perpanjangan pendaftaran. Selesai perpanjangan pendaftaran, oke nggak mungkin nih, ternyata ada pula RDP, berubah pula peraturan KPU. Terakhir kemudian ada yang mendaftar, oke tidak jadi calon tunggal. Tiba-tiba dihubungi sama DPP salah satu partai, wah jadi calon tunggal lagi, oke. Jadi memang baru kemarin sore saya sampai di Darmasraya yang mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Dan jika tidak ada perubahan berarti di tanggal 22 itu kita resmi ditetapkan sebagai insya Allah calon tunggal ya. Nah, mungkin terkait calon tunggal ini, mungkin tadi sudah disampaikan Pak Marlon sedikit sosialisasi mengenai kotak kosong. Tapi kalau dari saya sebenarnya tentu hati saya terenyuh ketika dikatakan saya sebagai perebut demokrasi, pembegal demokrasi dan kawan-kawan itu. Karena menurut saya dalam proses ini saya melakukan banyak komunikasi politik ke partai-partai, menemui orang-orang yang memang elit-elit partai saya temui, saya perkenalkan, saya sampaikan niat dan visi misi saya, janji saya. Kemudian ketika mendaftar saya juga harus melalui proses sedemikian rupa dan nantinya kemudian sampai ke hari pendaftaran itu juga harusnya saya melewati sebuah proses kampanye, pemilihan dan lain. Itu adalah bagian dari demokrasi sebenarnya. Jadi calon tunggal sendiri itu sebuah kenyataan politik, tapi bukan berarti pemegal demokrasi. Karena ada proses demokrasi di dalamnya sampai nanti di pemilihan tanggal 27 November. Kemudian terkait visi misi, sebenarnya agak panjang Pak nih kalau kita ngomongin satu-satu dan sebenarnya enaknya ngomongin visi misi tuh mungkin nanti setelah penetapan dan nanti juga sambil ngobrol sama senior di sini. Saya mau lupa Pak Walidani gitu, karena Pak Walidani juga saya lupa, senior yang banyak ngasih arahan-arahan juga belakangan ini gitu. Terkait visi misi ini, tapi pada intinya kalau kita berbicara mengenai pembangunan kan itu tidak bisa hanya berbicara mengenai satu sektor saja. Ada sektor yang paling utama kan sebenarnya ketika membuat rancangan kerja itu rencana pembangunan ekonomi tetap jadi tulang punggung menurut saya di suatu daerah. Sehingga kemarin kalau kita berbicara ya berarti pertumbuhan ekonominya memang harus meningkatkan. Bagaimana caranya gitu? Bapak bilang saya banyak diskusi sama Bapak bilang kita harus ningkatin PAD, kata Bapak, biar bisa sejahtera. Saya bilang oke, peningkatan PAD dengan cara apa Pak gitu? Kan ada restribusi, kan nggak mungkin masyarakat dipajakin lagi. Dan saya menerima masukan Bapak bahwa untuk membesarkan APBD kita mungkin membangun perusda, BUMD yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Tapi saya tak debat sama Bapak di sana. Saya bilang Pak, kalau saya mengerti, kalau BUMD itu nggak boleh di sektor-sektor retail artinya, contoh pasar swalayan. Itu nggak bisa karena itu jadinya malah kita berkompetisi sama masyarakat. Harusnya BUMD itu di sektor-sektor yang memang sesuai UUD dia mining, tambang, sektor yang memang sulit untuk dikelola oleh masyarakat sehingga pemerintah yang mengelola. Tapi kalau serai pasar swalayan, pasar itu
atau Bapak pernah bilang SPBU, saya bilang jangan, itu serahkan ke masyarakat karena masyarakat bisa. Jadi kita jangan jadi saingan masyarakat. Bapak bilang oke. Tapi investasi besar kita tetap perlu ya, untuk BUMD investasi besar tetap perlu. Tapi yang paling penting menurut saya, kalau perbedaan ekonomi di daerah adalah memang investasi kecilnya yang penting, usaha mikronya yang penting. Kenapa? Karena dari segi makro, penyerapan tenaga kerja, penyerapan bahan baku terbesar itu adalah di investasi kecil. 90% itu di investasi kecil UMKM. Kalau misalnya sebagai contoh, kalau misalnya saya mau pakai konsep hilirisasi, saya akan pengen lebih banyak hilirisasi di Damasraya misalnya. Kalau misalnya kita mau diriin pabrik kelapa sawit, itu kan investasi besar. Pabrik kelapa sawit artinya diolah menjadi produk-produk turunan minyak goreng sehingga ada nilai tambah. Itu kan investasi besar. Bisa kita buat itu. Tapi kalau itu kita berikan, itu kita kalau fokusnya kita ke sana, itu biasanya ujung-ujungnya yang besar adalah perusahaan. Ujung-ujungnya yang besar adalah perusahaan. Nah, karena nanti bahan bisa jadi mesinnya dia bawa dari luar Damasraya. Dia SDM-nya dia bawa juga dari luar Damasraya. Sehingga di samping itu perlu ya, investasi besar kita tetap perlu dari luar daerah tentunya, tapi investasi kecil itu yang sebenarnya harus jadi fokus, karena penyerapan tenaga kerja dan transaksinya akan semakin banyak pergerakan di daerah merata seandainya itu UMKM yang kita fokuskan. Nah, fokus saya adalah ada namanya OVOP, One Village One Product. Itu dipakai di beberapa negara-negara yang memang fokusnya industri. Jadi lebih kepada ya UMKM sebenarnya, keuangan mikro. Jadi tidak hanya berdasarkan administrasinya saja, kan satu produk satu desa, tapi kita tidak lihat hanya berdasarkan administrasinya, misalnya berdasarkan kecamatannya, kita lihat berdasarkan potensinya. Jadi minimal Damasraya ini harus punya 11 klaster ekonomi khusus, saya bilangnya. Kenapa saya sebut klaster? Karena kita manfaatkan investasi kecil dan diversifikasi turunan-turunan produknya. Contoh, misalnya di kecamatan Pulau Punjung, saya mau ini jadi pusat peternakan sapi. Fokus pemerintah berarti adalah mulai dari dia membantu mensupport, mengedukasi peternakan sapi itu, kemudian mendukung pakannya. Itu kan pakan ada salah satu sumbernya lagi tuh, dan juga nanti kotoran bisa jadi pupuk juga. Jadi semua diversifikasinya ada nilai tambah ekonomi, dan itu jadi fokus di daerah itu. Jadi setiap daerah kita harapkan punya satu produk. Bahkan kalau lebih bagus lagi, produk itu bisa diekspor keluar Damasraya, diekspor ke luar negeri, itu semakin terbantu ekonomi masyarakat. Jadi kalau investasi besar itu larinya ke PAD, yang seperti BUMD larinya ke PAD. Kalau ini saya bilang larinya lebih ke pendapatan bukan akan asli daerah yang di bawahnya, lebih kepada pajak. Karena semakin banyak badan usaha yang berdiri di daerah, semakin banyak pajak yang diberikan. Kan itu ada pembagian antara pusat sama daerah. Kalau nilai ekonomi kita besar, itu otomatis itu juga semakin besar. Jadi tidak hanya bermain di PAD saja menurut saya gitu. Di samping implikasinya langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena transaksi yang banyak tadi, itu intinya dari klaster ekonomi. Panjang nih kalau saya jelaskan. Pada intinya itu, nanti saya bisa kasih penjelasannya, narasinya. Dan dari ekonomi itu saya harapkan tentunya kita punya dana. Kan tadi kalau mungkin beberapa dewan tahu 60% dari APBD bahkan lebih itu sudah menjadi untuk beban operasional ya Pak ya. Sehingga kita membangun itu dengan 30%-an ya. Itu berat sih memang gitu. Nah, dengan tadi itu kita harapkan semakin meningkatnya APBD kita, sehingga infrastruktur
infrastruktur dan kesehatan pendidikan itu semakin baik. Di samping saya ingin mengartikan dukungan partai-partai ini sebagai sebuah tanda positif bahwa kita mendapat dukungan dari jaringan-jaringan di pusat yang bisa saya gunakan dan bersama-sama dengan anggota dewan untuk memperjuangkan program-program pusat semakin banyak mengucurkan dana ke Damasraya gitu. Apakah nanti DAK-nya yang dibesarkan, apakah nanti memang program langsung dari Menteri PUPR-nya, macam-macam caranya. Mungkin demikian, saya welcome discussion, pertanyaan. Dan terakhir mungkin karena ini bapak-bapak, kalau tadi kan saya seharian ketemu Bu Dokanduang, ibu-ibu, jadi mereka ngelihat perempuan tuh kayak wah, nah gitu. Kalau bapak-bapak sebenarnya saya coba mungkin yang bisa saya sampaikan, ini bukan pertarungan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya. Tidak ada ego laki-laki, tidak ada ego yang mengatakan saya lebih hebat daripada laki-laki, tidak. Justru banyak hal yang saya belajar banyak dari ayah dan abang saya, sehingga agak ada maskulinnya sedikit dari mereka gitu. Dan itu memang saya belajar dari laki-laki hebat sekitar saya juga sebenarnya gitu. Jadi ini bukan pertarungan antara laki dan perempuan, tidak. Saya tidak ingin menyinggung ego bahwa saya ingin memimpin laki-laki, tidak ada hubungannya ke sana. Ini tulen adalah saya sebagai asli anak Dharma saya yang melancong ke sana sini. Kemudian saya berpikir mungkin saatnya saya kalau dikasih kesempatan saya ingin mengabdi. Itu aja sih. Baik, demikian. Terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.